Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Andes Umi Halwati, SOSI MAG, dan tak lupa teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama sebelum yang kedua, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua berupa kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang insya Allah penuh berkah ini. Allah memang benar-benar maha adil, sehingga kita diciptakan berpasang-pasangan. Allah memang maha pintar, hingga perempuan Allah jadikan terlihat romantis, alis matanya bagaikan semut yang berbaris-baris, senyumnya yang manis membuat iman semakin tipis, hingga bikin dompet pun menipis. Kedua kalinya, tak lupa sekelumit sholawat serta salam, marilah kita panjatkan kepada junjungan alam, seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, yakni beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat beliau kita dapat hidup tenang tanpa perang, hidup rukun tanpa pentungan. Pada kesempatan kali ini, saya Hayatul Mufidah dari MDB akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 8 dengan tema konsep tentang kalbu. Yang pertama, definisi kalbu atau al-qalbu. Kalbu, al-qalbu atau hati adalah sesuatu yang lembut, halus, dan tidak tampak oleh penglihatan manusia, tetapi keberadaannya dapat dirasakan dan diyakini. Kalbu juga disebut hati. Ada dua pengertian, yakni hati dalam arti daging dan hati dalam arti sesuatu yang halus, yaitu pertama, hati dalam arti daging adalah sebuah organ tubuh yang tersimpan berada di dada sebelah kiri manusia. Kedua, hati dalam arti sesuatu yang halus merupakan hakikat manusia yang mampu mengenal diri sendiri dan yang menjadi subjek pembicaraan. Yang kedua, macam-macam kalbu atau al-qalbu. Yang pertama ada qalbu mayyit atau hati yang mati. Orang yang memiliki qalbu mayyit jahatnya lebih jahat dari binatang sebab jahatnya menggunakan akal. Kedua, qalbun marid atau hati yang sakit. Dia bisa saja beriman tetapi penyakit hatinya banyak. Ciri khasnya tidak pernah tentram, galau, was-was, cemas, dan tidak menikmati hidup. Ketika ada qalbun salim atau hati yang sehat, bersih, dan selamat. Yang ketiga ada potensi-potensi kalbu atau al-qalbu. Pertama ada potensi rabbaniyah, yaitu potensi sifat-sifat ketuhanan. Kedua ada potensi beragama, yaitu potensi yang harus digali dan dicari terus-menerus agar menemukan keyakinan yang benar. Ketiga ada potensi emosional, yaitu emosi yang sehat dan bersih akan menjadikan manusia senantiasa dalam berperilaku dan pikiran yang positif. Keempat ada potensi intelektual, yaitu potensi yang diberikan oleh Allah untuk mengenal ilmu pengetahuan sehingga manusia dapat mengetahui sesuatu. Kelima, ada potensi biologis. Allah memberikan potensi ini agar manusia dapat bertahan hidup. Selanjutnya ada fungsi kalbu. Menurut Dr. Andes Baharudin menyebut bahwa fungsi kalbu atau al-qalbu mempunyai 3 fungsi, yaitu pertama ada fungsi kognisi, yaitu menimbulkan daya cipta seperti berpikir, memahami, mengetahui, memperhatikan, mengingat, dan melupakan. Kedua ada fungsi emosi, yaitu menimbulkan rasa seperti tenang, santun, dan penuh kasih sayang. Ketiga ada fungsi konasi, yaitu menimbulkan daya seperti berusaha. Selanjutnya ada indikator sakit dan sehat dalam kalbu atau al-qalbu. Sakit yang tidak dirasakan oleh pengidapnya. Contohnya, kebodohan, syubhat atau kekaburan, keraguan dan godaan syahwat seperti kesedihan, gundah gulana, dan kemarahan. Penyakit ini bisa dihilangkan dengan menghilangkan sebab-sebabnya atau dengan melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan sebabnya. Yang terakhir ada pendidikan kalbu atau al-qalbu. Pendidikan wajib sangat penting dilakukan oleh setiap individu yang ingin selamat dari godaan dan bujuk rayu setan serta nafsu dalam dirinya. Pendidikan dan penelusuran qalb bersumber pada bimbingan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sejarah membuktikan bahwa keduanya memiliki kemampuan yang sangat luas dan menyucikan jiwa atau
tazkiyatun nafs, dan kesanggupan yang sangat hebat dalam memperbaiki hati atau islahul qalb. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.